Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Satuan Reserse Kriminal Polres Batang mengungkap 5 kasus kekerasan seksual pada anak dalam kurun waktu sebulan. Yang paling parah adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ngaji kepada 13 muridnya sejak tahun 2017. Tidak hanya itu, polisi juga mengungkap pelecehan seksual terhadap anak disabilitas, kasus incest kakak beradik dan nelayan yang meruda paksa anaknya, serta kekerasan seksual terhadap anak PAM di Batang. Apakah sudah saatnya pemerintah menerapkan darurat kekerasan seksual pada anak di Batang? Kita jumpai Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJHAM, Leni Ristiani. Elshinta News and Talk. Mbak Leni, apakah memang sudah saatnya pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jateng, menerapkan darurat kekerasan seksual pada anak di Batang, Mbak? Iya, kalau menurut kami ya Mas ya, dari LRC KJHAM gitu ya, apakah pemerintah Jawa Tengah harus segera menerbitkan atau mengeluarkan pernyataan bahwasanya Jawa Tengah itu darurat kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Kalau menurut kami sangat penting gitu dan sangat perlu, karena ketika pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan itu artinya memang situasi dan kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak itu memang real terjadi gitu, walaupun tanpa pemerintah mengeluarkan pernyataan tersebut. Sebenarnya memang kalau kita berbicara masalah kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es gitu ya Mas, yang terlihat itu sangat sedikit, tetapi memang realitanya di bawah atau di belakangnya itu sangat banyak banget kekerasan seksual yang terjadi gitu. Dengan apabila adanya nanti pernyataan darurat kekerasan seksual dari pemerintah, apa sih yang harus dilakukan untuk ibaratnya menghilangkan kasus-kasus ini agar tidak terjadi di kemudian hari, Mbak? Ya, untuk melakukan preventif atau pencegahan gitu ya Mas, yang mungkin ini sangat penting gitu. Jadi kita jangan menunggu terjadinya kekerasan seksual, tapi kita juga harus ada usaha ataupun gerakan pencegahan gitu, yang itu memang harus dilakukan berbagai macam lapisan masyarakat yang ada di Jawa Tengah khususnya gitu ya. Karena gerakan pencegahan itu ketika dilakukan pemerintah aja nih itu juga kurang efektif ketika masyarakat sekitar atau elemen-elemen yang lain itu tidak mendukung gitu. Seperti misalnya kalau pemerintah juga mengeluarkan program-program sosialisasi ataupun pencegahan gitu ya, kemudian di dunia pendidikan gitu ya, kalau kita melihat kasus yang tadi yang ada di Batang gitu ya, itu kan juga melibatkan seorang pendidik. Artinya bagaimana sih sekolah itu juga bisa menjadi ruang yang aman untuk anak aman dari kekerasan seksual, bisa melalui kurikulum atau melalui memasukkan pembelajaran yang berkaitan dengan gender, seks, kemudian kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual di dalam mata pelajaran gitu. Di Batang ini sebenarnya di awal tahun juga ada ya kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santri. Kemudian ini di April juga ada bertambah jadi 22 anak. Update terkininya itu dari pengasuh pondok pesantren, dan ini ada guru ngaji juga belasan. Ini kenapa apa yang mendasari kenapa banyak sekali korban yang terkena dari kasus kekerasan ini? Apakah ini dampak dari pendidikan seks sejak dini yang dirasa kurang begitu, Mbak? Iya, sebenarnya sekarang ini kan memang sering atau lebih banyak muncul gitu ya kasus kekerasan seksual yang mencuat di publik, kemudian yang mencuat di media sosial. Yang pertama, sebenarnya kasus ini tidak hanya saat ini terjadi, tetapi bisa jadi tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya juga terjadi loh, tetapi memang pengetahuan masyarakat, akses informasi masyarakat itu minim. Apalagi kalau tahun ini gitu ya, pasca disahkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang TPKS itu kan langsung kalau di KJHAM gitu ya, pengaduannya sangat meningkat. Mungkin ini prediksi kami gitu ya, karena masyarakat itu tahu ada undang-undang dan merasa yang dialami itu ternyata kekerasan seksual, akhirnya mereka berani melapor dibanding tahun-tahun sebelum disahkannya undang-undang ini. Dan akses informasi terkait dengan undang-undang, terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, terkait dengan kekerasan seksual itu belum menyeluruh hingga masyarakat akar rumput gitu Mas.
Berarti kemungkinan kasus ini sudah terjadi beberapa tahun silam. Mungkin karena ada UU TPKS ini baru masyarakat merasa ini ada penyimpangan dan harus dilaporkan, begitu ya Mbak ya? Sehingga ada peningkatan. Iya, jadi kan memang kalau kekerasan seksual, apalagi kalau incest gitu ya, pelakunya orang-orang terdekat itu kan kayak keluarga itu menutup, ini aib keluarga, jadi jangan diumbar gitu ya. Pengetahuan bahwasanya kekerasan seksual itu bukan hal yang tabu, itu sekarang udah banyak orang yang tahu, dan kekerasan seksual itu ternyata salah satu tindak pidana yang memang harus kita berantas bareng-bareng gitu ya, melalui gerakan apapun di lini sektor yang ada di masyarakat gitu Mas. Terkait dengan kasus kekerasan seksual ini, kita mengarah ke korbannya. Pendampingan apa saja Mbak yang harus dilakukan agar korban-korban ini tetap pulih dari rasa trauma ataupun ketakutan yang mereka rasakan? Ya, kalau pendampingan kalau dalam di LSK-KJHAM gitu ya, yang pertama memang korban itu dia butuh teman untuk bercerita. Kalau di KJHAM kan namanya kita melakukan konseling gitu ya, konseling untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, walaupun ketika kita melakukan konseling itu tidak langsung ketika kita konseling pertama itu korban berani atau mau bercerita. Kadang itu ada korban yang dia masih menutup kejadian yang dia alami. Kadang kita konseling itu juga pernah sampai pagi sampai sore korban itu hanya menangis, dia nggak berani untuk bercerita gitu ya, karena dia merasa dia masih bimbang, apakah ini yang aku alami ini kalau aku ngomong itu apakah aibku nggak sih gitu ya. Itu masih menjadi kebimbangan yang dialami korban. Makanya kalau kita itu melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan untuk korban itu mau bercerita, membangun kepercayaan korban bahwasanya dia itu tidak sendiri. Kadang kan dia itu merasa aku sendirian, nggak ada temen gitu ya, padahal dia tidak sendiri, tetapi banyak teman-teman, banyak masyarakat terkhusus dalam hal ini lembaga layanan gitu ya, kayak LSK-KJHAM, kemudian kalau miliknya pemerintah itu ada PPT gitu ya, itu yang mau mendukung dia agar dia pulih gitu. Kalau kita sudah melakukan konseling, dia udah mau bercerita apa sih yang dialaminya, kemudian kita bisa nih berdiskusi dengan korban, kira-kira kebutuhannya korban itu apa gitu. Biasanya yang paling dia butuhkan itu pemulihan psikologis, karena apapun jenis kekerasan seksualnya, biasanya dia itu pasti mengalami trauma yang sangat sulit gitu ya untuk hilang dari dirinya. Makanya dia butuh penguatan psikologis. Biasanya kita itu merujukan kasus bekerja sama dengan rumah sakit yang memang dia punya psikolog, kemudian dia punya psikiater untuk bagaimana sih korban itu bisa pulih secara psikologis. Kalau dia sudah pulih, dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan apa sih yang akan dia pilih, apa sih yang akan dia lakukan gitu terhadap kasusnya dia gitu. Itu yang paling penting sih Mas menurut kami. Apakah rasa trauma itu bisa hilang Mbak dari para korban, atau tetap ada kayak yang tertinggal seperti itu? Kalau untuk hilang secara keseluruhan itu sangat sulit gitu ya. Mungkin dia itu kadang lupa saat kemudian tiba-tiba dia ke trigger ketika di jam-jam tertentu, atau bahkan ketika dia ketemu dengan lawan jenis. Kadang dia itu ingat kejadian yang dia alami. Jadi memang trauma itu bisa hilang, tetapi sulit dan tidak bisa sepenuhnya hilang. Kadang dia sudah tidak mengalami trauma, dia sudah, kalau ibaratnya kita gitu ya, dia sudah survive, artinya dia nggak masalah nih, dia mau bercerita kasus yang dia alami, karena menurut dia itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi teman-teman yang lain, bahwasanya yang dialaminya itu bukan aib, dan dia itu berhak untuk pulih dari trauma yang dia alami, walaupun memang butuh proses yang sangat panjang gitu Mas. Berarti sebenarnya dari kasus-kasus ini peran orang tua untuk menjadi teman ataupun menjadi teman bercerita bagi anak ini penting ya Mbak ya, karena kita juga nggak tahu kondisi anak kita di luar bagaimana, jadi sebaiknya kita harus tetap kontrol dia atau memberikan anak-anak ini sebuah perhatian berarti ya?
Iya, jadi peran orang tua itu sangat penting gitu ya, apalagi keluarga itu kan memang lingkup terkecil, lingkup terdekat bagi anak gitu ya. Jadi bagaimana pola pengasuhan sih kalau menurut kami, pola pengasuhan yang ada di keluarga sehingga anak itu tidak merasa tertekan di dalam rumah, apalagi ketika dia dilarang-larang oleh orang tua, itu juga ternyata tidak bagus loh. Tetapi bagaimana orang tua itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman untuk berdiskusi, bagaimana orang tua itu bisa tidak mengekang si anak, itu ternyata juga sangat beresiko gitu kalau anak itu terlalu dikekang gitu sih Mas. Jadi yang paling penting kalau di dalam lingkup keluarga itu pola pengasuhan yang ada di keluarga tersebut gitu sih Mas. Pun begitu dengan nanti para korban ini ya, tetap ini ya Mbak ya, walaupun mereka mungkin nanti akan sulit bercerita tentang kekerasan yang dialaminya, tetapi kita yang sebagian terdekat ini harus tetap menemani, begitu ya? Iya, harus selalu temani biar korban itu tidak merasa dia sendiri, walaupun kadang dia nggak mau bercerita, tapi dia butuh teman yang selalu ada buat dia. Ya udah, itu yang bisa kita lakukan, karena mungkin korban belum percaya sepenuhnya untuk menceritakan apa sih yang dialaminya dia ke kita gitu. Apalagi kalau keluarga itu kan kadang ada beberapa korban yang memang dia tidak mau keluarganya itu tahu gitu ya. Jadi dia lebih nyaman untuk bercerita kepada pendamping, karena memang mungkin masih ada stigma-stigma yang ada di keluarganya dia kalau perempuan sudah mengalami kekerasan seksual berarti tidak suci lah, apalah. Itu stigma-stigma itu juga masih menjadi pertimbangan gitu ya, korban untuk bercerita di dalam keluarganya dia gitu. Berarti stigma tersebut harus dipatahkan, istilahnya seperti itu ya Mbak ya? Iya. Kemudian ini Mbak, terkait dengan langkah yang harus dilakukan pemerintah, karena ini dari kasus yang di Batang ini kan ada beberapa yang terkait dengan institusi pendidikan dan tenaga pendidik. Apakah pemerintah ini harus turun tangan langsung untuk melakukan controlling terhadap tenaga pendidik ataupun institusi pendidik ini Mbak? Sebenarnya kalau di dunia pendidikan gitu ya, apalagi beberapa sebelum undang-undang TPK disahkan itu kan Menteri Pendidikan itu kan juga sudah mengeluarkan gitu ya, Permendikbud gitu ya, yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun kalau di Permendikbud itu kan masih sebatas di perguruan tinggi gitu. Yeah. Tapi mungkin pemerintah bisa lebih mengeneralkan gitu ya di dunia pendidikan, karena realitanya tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi di sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah seperti pondok pesantren itu juga ternyata masih belum bisa menjadi tempat yang aman untuk anak-anak itu menempuh pendidikan gitu. Jadi selain mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, kayak tadi ya yang aku sampaikan, memasukkan di dunia pendidikan itu berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Jadi kalau di sekarang kan sudah ada nih banyak lagu-lagu gitu ya, beda pas zamanku dulu pas TK gitu. Sekarang kan sudah ada lagu-lagu yang berkaitan dengan bagian tubuh mana sih yang boleh disentuh, bagian tubuh mana sih yang tidak boleh disentuh. Itu kan sangat enak gitu ya untuk diajarkan di dunia pendidikan, khususnya ketika dia masih TK, masih PAUD, diajarin lagu-lagu yang memang itu mendidik, dan itu juga bisa diimplementasikan kepada dirinya. Kadang kan anak nggak paham tuh, oh kalau misal ayahku menciumku, ayahku memegang iniku, itu dia memaknainya sebagai tanda kasih sayang. Padahal itu kan bukan kasih sayang, tetapi itu termasuk kekerasan seksual, dalam hal ini pelecehan seksual gitu ya. Itu kan penting untuk dimasukkan di dalam dunia pendidikan, berkaitan dengan memasukkan isu-isu atau memasukkan substansi yang itu bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan. Dan kalau di perguruan tinggi kan juga sudah ada satuan tugas mungkin juga penting juga diadopsi di dunia pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA. Bagaimana sih ada satuan tugas gitu ya ketika menangani kasus-kasus ini, karena kita tahu ketika kasus itu terjadi di instansi gitu ya, pasti elemen-elemen yang ada di dalamnya itu pasti memikirkan nama baik
nama baik sekolahan kah, nama baik pon, yang akhirnya sangat sulit gitu ya untuk memecahkan kasus kekerasan seksual yang ada di situ, gitu sih Mas. Jadi kita memang butuh kolaborasi banyak pihak ketika pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, bagaimana kita bisa mengawal implementasinya dan peran-peran serta masyarakat. Kalau di Undang-Undang TPKS kan juga sudah dijelaskan gitu ya, berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Ternyata juga undang-undang ini juga masih butuh partisipasi masyarakat dan keluarga untuk bagaimana sih pencegahan, kemudian pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual gitu. Berarti memang cakupan dari undang-undang ini harus diperluas ya, tidak hanya di pendidikan tinggi saja, tapi kasus-kasus kekerasan seksual di bawah umur untuk pelajar SMP dan bahkan SMA ini juga harus diperhatikan ya perundang-undangannya gitu ya Mbak ya. Iya, walaupun sebenarnya kan sudah ada tuh Mas Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan memang ancamannya kan juga tinggi kalau kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yeah. Tetapi sekarang juga sudah ada Undang-Undang TPKS yang secara general gitu ya, secara general mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik itu dialami oleh dewasa, baik itu dialami oleh anak, laki-laki, perempuan, siapapun yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual ini bisa menggunakan Undang-Undang TPKS. Tapi memang implementasi dari UU TPKS ini yang masih harus kita dorong gitu. Berarti dengan artian berarti untuk dapat menerima laporan sebanyak-banyaknya, berarti delik aduan terkait dengan kekerasan seksual ini juga harus diperbanyak gitu ya Mbak channelnya, begitu ya? Iya. Dari LRC KJHAM sendiri apakah membuka untuk layanan apabila ada pengaduan terhadap kekerasan seksual gitu Mbak? Oh iya, kalau KJH memang selalu membuka, sangat terbuka gitu ya ketika ada masyarakat, dalam hal ini masyarakat Jawa Tengah, karena LRC KJH lingkupnya Jawa Tengah, ketika ingin mengadukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan seksual, itu bisa mengadukan kasus ke kita, baik melalui sosial media, kita ada IG, Facebook gitu ya, ataupun melalui nomor hotline, yang itu juga ada di websitenya LRC KJH. Dan juga bisa datang langsung ke kantor LRC KJHAM untuk bisa mengadukan kasusnya, kemudian bisa mendapatkan layanan yang memang dibutuhkan oleh korban gitu sih. Jadi kita sangat terbuka dan kita sangat mendukung gitu ya teman-teman yang misal menjadi korban dan dia mau bersuara, mau mengadukan kasusnya, karena suara dari teman-teman korban itu juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman korban yang lain untuk dia berani juga bersuara, bercerita, mengungkap kasus yang dia alami gitu sih. Oke. Terakhir Mbak Leni mungkin bisa memberikan himbauan ataupun membuka kepada para pendengar apabila ada mengalami atau sekitarnya mengalami untuk dapat mungkin lebih terbuka khususnya kepada mungkin dapat melaporkan kepada LRC KJHAM Mbak. Oh iya, untuk masyarakat luas gitu ya, ketika teman-teman mendengar, mengalami maupun melihat kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual, jangan diam, tetapi dukung korban, bantu korban untuk dia mendapatkan layanan yang dia butuhkan. Ketika ada yang bercerita terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, jangan stigma gitu ya, jangan di stigma, kemudian dampingi dia, bantu dia untuk mengakses hak-haknya dia, salah satunya memberikan informasi lembaga pengadaan kayak LRC KJH maupun KPPT yang miliknya pemerintah untuk korban itu bisa mendapatkan layanan yang memang dia butuhkan. Yang penting ketika ada korban jangan dihakimi, tetapi dampingi dia, bersamai dia untuk mendapatkan layanan yang dia butuhkan. Dan kalau kita berbicara masalah anak, ketika anak menjadi korban kekerasan seksual, ketika memang kalau di masyarakat kan biasanya kalau hamil gitu ya, itu dikawinkan dengan pelaku. Padahal menikahkan korban dengan pelaku itu bukan solusi, tetapi akan membuat korban itu mengalami kekerasan berulang. Kalau dia sudah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual, bukan tidak mungkin dia akan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan memaksa anak untuk menikah dengan pelaku kekerasan seksual. Gitu sih mungkin Kak dari aku. Baik, terima kasih Mbak Leni. Harapannya agar masyarakat dan pemerintah dapat terbuka untuk menangani permasalahan khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini ya Mbak ya.
Iya. Iya, terima kasih Mbak Leni atas waktunya pada siang hari ini. Selamat siang. Iya, selamat siang. Demikian pendengar Kepala Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJHAM, Leni Ristiani. Elshita News and Talk.